Hai, halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Ngaidel Positif bersama Admin 4. Oke, saya Ami ya. Nah, kita biasalah kita Jiko kali ya. Soalnya ini kan jaketian. Ada Jikonya dong. Harus ada Jiko nih. Buat perkenalan harus ada Jiko dong. Siapa dulu ya? Pakai home pimpah kok repot banget lah. Yang bajunya beda sendiri deh, warna biru duluan. Waduh. Waduh. Duluan ya. Aduh. Udah pakai kucing ya? Ya, apa ini kacau deh. Ayo Gue Jiko dulu. kucing. Enggak. Kenalan Jiko ya. Jikonya dulu dikasih buat Mute di pas pertama ketemu. Gimana? Aku hadir untuk membuatmu bersinar. Aku Gilang. Iya. Lagi ya. Lu baru dengar guys. Aku Aduh. hadir untuk membuatmu bersinar. Aku Gilang. Wah, ini ya. Ada bumbu-bumbu gombalnya, ada bumbu-bumbu kelihatan om-omnya gitu lah ya. Itu waktu pertama ketemu loh saya bilang gitu. Iya, Itu Jiko waktu pertama ketemu Mute ya? Iya, betul. Pertama kali oke. ketemu. Mengenalkan dirinya begitu, Iya. Keren. Oke, Bro Ranto atau saya dulu nih? Bro Amik dulu deh, Bro Amik. Dulu ya, oke. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Gitu dong. Malam. Nggak neriakin apa Ami cinta geli ya. Enggak. Itu khusus untuk di teater saja. Oke. Ya, halo selamat malam. Itu spesialis Ranto tuh di teater. Baru mau bilang gitu. Oke, halo selamat malam. Si wota tua nakal yang suka makan mie ramen pakai gorengan Jepang. Aku Ami. Iya. Nanti kalau di teater gue teriakin deh kayak gitu deh. Oke, silakan Kak Ranto Jikonya. Sebenernya nggak ada Jiko, gue bingung juga. Paling gue Masa nggak ada sih? nggak pernah bikin. Cuman mungkin gue pengen ini aja ya, acting tagline-nya Mute aja. Oke. Ya, aku sungguh Ini cantik connect dan Mute aja. gadis. Oh Dan iya. itu. Iya. Oke, nah Dontas. tadi kita udah ini ya, kita kayak udah kelihatan nih ada Bro Gilang, ada Bro Ranto, ya kan? Kelihatan sebenarnya agak bocor juga jadinya kita mau ngomongin apa hari ini. Kita spesial Alumni Admin 4 hari ini episode ngegibahin Mute. Nah, itu kita ngobrolin Mute, kita ngomong soal Mute, kita kupas, kita coba telaah yang namanya Mutiara Az-Zahra itu sampai sedalam yang kita bisa gitu kan. Saya ini ya, saya bukan belum fans beratnya Mute gitu ya. Kalau kedua bapak atau om ya. Kedua mas-mas ini kan udah Kakaknya lah. Ini masih kakaknya. kedua Mute. kakak-kakak ini kan spesialis banget nih kalau Mute. Oke, kita mulai dari Saya kakaknya Jeno. Hah? Kakaknya siapa? Kakaknya Jeno. Jeno. Jeno tuh mesin jahitnya Mute. Oh, la ilaha illallah, mana gua ngerti. Ya Allah, gua Korea-Korean baru kapan? Iya. Iya. Oke, nah kita mulai dari gini aja deh. Mute itu generasi 7 ya? 7. Nah, coba deh Bro Ranto sama Bro Gilang, pas pertama Mute nge-catch perhatian tuh gimana dulunya? Terserah mau siapa duluan. Masing-masing poinnya 20 ya. Aduh. Ranto dulu. Iya. Silakan. Jadi kalau sebenarnya untuk notice Mute itu ya seperti dengan teman-teman yang lain ya, gue ngeliat dia pertama kali tuh ya katanya mirip Momo ya. Cuman ya sebatas itu aja, cuma sekedar tahu Mute aja di Gen 7 karena gue nggak ngosin dia sejak awal dia masuk. Kebetulan di Gen 7 juga gue juga ngosin member lain si Karisma kan. Dan Karisma dan Mute ini cukup deket, jadi sering juga lah ikut handshake sama Mute karena ngikutin teman-temannya Eli juga lah. Tapi sering waktu berjalan, Mute ini orangnya nih yang gue lihat peduli gitu sama teman-temannya, peduli juga sama fansnya juga, jadinya kebawa gitu loh, enak ya kayak untuk didukung juga gitu kan.
join fanbase-nya, bantuin project-projectnya, dan seiring waktu berjalan ya benar-benar akhirnya Mute jadi OC gue juga. I see. Yang kriteria apa yang pertama kali nge-catch banget ke Bro Ranto nih? Menjadi OC gitu ya. Iya. Karena kepeduliannya sih. Kepedulian dia ya. peduli banget sama kiri kanannya, dan dia itu mood booster sih. Dan itu juga kebawa gue sebagai konsumennya dia lah ya, yang sering handshake atau video call gitu ya, ikut ngerasa cheer up juga berkat dia gitu. Tapi pedulinya bukan berbaik hati ya? Siapa dia? Chris? Dayanti. Sabiantoro. Iya. Oke. Oh jadi dia Bro Ranto ngeliatnya dia peduli ya kan, dia baik sama teman-teman di sekitarnya gitu kan. Itu bukan parameter apa istilahnya, sifat yang Bro Ranto wah cocok nih diikutin gitu ya. Yang bikin gue tertarik dan pengen support gitu karena sifat-sifat itulah. Iya. Oke, Bro Gilang deh. Bro Gilang tuh lagi di Inggris ya, soalnya Welcome to England belakangnya tuh. Ya harusnya sih tahun kemarin udah kesana, cuma nggak jadi. Oh belum jadi. Oke. Gimana? Saya kan mungkin termasuk fans yang setia dengan satu OC ya. Oh gitu. Jadi sebenarnya Itu kalau udah satu tuh nggak pernah bener. Oh benar. Kalau udah satu tuh nggak pernah ngeliat yang lain ya. Jadi sejak awal ada Gen 7 itu nggak tahu, nggak notice juga gitu. Nah pada saat awal notice itu waktu proses dia dipromosikan ke Katri itu. Katri. Ya. Kan saya di Katri ini harusnya kan. Tadi ketika dipromosikan di Katri itu baru deh ini siapa gitu kan, karena Katri itu kan punya pride dia, punya power. Iya. Inilah benar-benar lah kalau pendukung Katri itu luar biasa lah gitu ya ini. Jadi ini anak masuk Katri punya apa gitu kan, dan agak menarik karena termasuk yang dipromosikan lebih cepat dibandingkan dengan generasinya kan dulu. Naik bareng sama Eli kalau saya nggak salah ya, Mas Manto ya. Betul, bareng sama Eli. Bener ya, bareng sama Eli. Kristi bukan ya? Beda. Jadi Kristi Cika itu duluan, tapi sebulan setelahnya itu sama Cika ya. Oh, oke. Kalau Cika sama Kristi kan ternotis karena ada faktor-faktor persona yang lain gitu ya. Tapi anak ini kan nggak diketahui nih gitu, siapa nih gitu, tiba-tiba kok masuk gitu kan, masuknya juga ke Katri kan. Iya. Padahal kan dulu setahu saya anak ini lebih banyak backupnya tuh DJ, bukan di Katri. Oh gitu. Dulu backupnya DJ. Oke. Iya gitu, sering bahkan sirkus aja ikutnya DJ tuh waktu sirkus nggak di Katri. Oh iya. Jadi siapa ya, kok bisa masuk ke Katri kan gitu. Jadi ya anak siapa gitu. Cuma memang pada saat masuk tuh kan ada line up ya, karena Katrinya masih bagus, timnya tuh masih solid-solidnya lah, senior-seniornya masih banyak banget. Jadi agak susah tuh dia tuh dapat line up kan. Ya diakui sendiri kan, di Saka Agari aja kan sempat gak punya blocking kan. Iya. Ini kan gitu di Saka Agari itu. Jadi dia sempat mengakui kan gak punya blocking. Jadi ya gak ke notice tuh, apalagi kan OC-nya masih ada tuh, jadi ya masih asik aja dengan ini gitu kan. Siapa tuh OC-nya tuh? Nggak usah sebut. Ada lah. Terus ketika perform dan melihat ternyata saya melihat anak ini ternyata performan yang bagus gitu. Jadi kalau melihat Mute di stage itu tuh beda deh. Saya Mute itu paling bisa memperlihatkan detail dance-nya tuh sampai ke hal-hal yang kecil detail gitu. Iya. Jadi saya kok anak ini ya bisa detail gitu. Dibandingkan dengan kalau perform rame-rame kelihatan tuh. Mana yang detail, mana yang itu kelihatan tuh. Iya. Oh, anak ini bisa ada itu gerakan patah-patah kaki jalan apa tuh dia bisa ngelakuinnya dengan detail gitu. Transisinya itu ya. Nah, jadi dia kayaknya anak bagus nih gitu. Tapi kan masih jarang juga tuh. Nah, seiring OC grade nih.
Sebelum grade itu sering ada konten-konten bareng yang menurut saya ini kreatif karena lahir bukan dari orang lain tapi lahir dari ide-idenya di Mute ini gitu. Konten yang mana tuh ya? Yang Muvlog itu. Oh, Muvlog, betul. Iya. Kan dulu Katri itu punya Kepoin Osi kan dan sebagainya, itu hilang lama kan, konten itu hilang lama. Terus tiba-tiba ada lagi anggota Katri yang kemudian bikin model gitu tapi Muvlog dan dibikin dengan sangat kreatif, lucu. Serius gitu. Iya. Jadi benar-benar lucu, benar-benar kalau ngeliat tuh kehibur banget gitu. Jadi istilahnya kalau kata tadi Mas Ranto moodbuster bener gitu, moodbuster bener. Nah, baru menotis itu di situ. Di situ. Seiring kemudian perjalanan waktu, makin banyak moodbooknya, dan juga bagus, anaknya juga performnya makin banyak gitu ya, makin bagus juga. Di notice juga sama seniornya banyak yang dan sebagainya. Saya gitu ya. Jadi akhirnya saya ngeliat anak ini punya sesuatu yang layak untuk didukung gitu. Betul. Layak untuk bisa kemudian yuk kita saya akhirnya berniatnya gitu. Ini anak tuh pantas buat didukung gitu karena dia punya sesuatu, dia performan yang benar, yang bagus. Mungkin prosesnya kayak ini ya, kalau saya mau ngebandingin, kalau boleh dibandingin kayak Siska deh. Nah itu kan performan dulunya kan nggak juga ke notice banyak ini, tiba-tiba kan jadi performan yang luar biasa gitu. Siapa? Notisnya ke performannya Siska, iya. Kan di notisnya karena performannya ya. Nah, saya pun menotis Mute itu karena dia performan bagus. Gitu, Mas. Jadi ada kayak beneran dia tuh nunjukin skillnya gitu ya. Ya kalau ngelihat dia di stand tuh beda aja gitu. Iya. Dibandingkan di luar itu ya. Kalau di luar itu beda gitu. Jadi kayak seperti dua persona yang berbeda gitu kan. Begitu di luar, waduh udah. Bentar Bro Gilang. Ini di luar ini maksudnya apa? Waktu lagi di depan Indomaret atau gimana? Enggak. Kalau misalnya ngelihat di SR gitu ya, di showroom, ngelihat live di showroom, terus ngelihat misalnya kalau kita kalau kita PT, iya gitu. Gitu. Bukan di McD Sudirman, bukan, atau di Sarina, bukan. Aduh, McD Sarina. Ih, takut banget loh. Tapi McD Sarina udah nggak ada di. Udah nggak ada ya McD Sarina ya. Tutup. Takut banget loh. Iya. Nah itu iya. Jadi selain dia peduli ya kan sama teman-temannya, dia juga skill dance-nya itu kelihatan ya. Aku setuju banget sama Bro Gilang. Bahkan Bro Gilang tuh udah nyampein yang mau aku bilang tadi. Jadi transisinya itu loh. Jadi kayak antara, aku juga bukan pakar koreografi ya. Saya bukan Ari tulang, apalagi Ari daging atau Ari lemak kali kayaknya. Jadi kayak antara, aku nggak tahu nyontohnya gimana, tapi kelihatan gitu gerakannya ya Bro Gilang ya. Perpindahan gerakannya itu kerasa. Ya jadi ya saya cosplay jadi pakar koreografi lah dikit-dikit. Nah ini nggak sih selain dua itu skill dancingnya sama dia peduli sama teman-temannya kelihatan seperti itu. Ini nggak sih kayak keceriaannya di panggung itu juga nggak sih? Setuju nggak teman-teman? Yes. Setuju ya? Kalau di Kosokai atau MC di teater itu lucu makin bagus. Iya kan? Jadi kayak makin kesini makin bagus. Betul, makin keasah gitu. Kalau terduga. Kalau awal-awal enggak. Kalau awal-awal masih kaku, malu-malu mungkin ya karena terlalu banyak senior di situ. Tapi makin kesini itu makin cair gitu, makin pecah lah istilahnya gitu ya. Dia breakthrough bisa jadi pemecah suasana gitu. Betul. Dan Lalu bukan lawak, jadi tapi natural ya. Bukan jadi lawak, tapi dia tuh sangat natural gitu. Tapi tetap menghibur kan? Maksudnya kayak Iya kan? Jadi kayak dia bukan dia nggak ngelihat dia nggak tahu ya dia niat ngelucu atau enggak, tapi tetap menyenangkan gitu ngelihatnya. Setuju nggak? Natural. Yang paling bagus dia adanya. Gimana? Dia kan suka topeng atau ini ya keselip. Gimana Bro Ranto?
itu Mute apa adanya, jadi bukan karakter yang dibentuk sama dia, memang seperti itu pun. Betul. Yang ini kayak kalau ngomong kalau keselipat coba. Kayak melarat gitu. Itu kan iya. Kejengking kemarin tuh. Itu bisa jadi gimmick lawakan kan sebenarnya kalau betulnya. Kalau dia itu memang dia natural gitu memang gitu. Iya. Kalau dibawakan sama pelawak-pelawak gitu itu jadi kayak lawakan. Jadi konten. Konten buat mancing gitu ya, kayak orang buat mancing lawakan gitu. Kalau dia enggak, karena memang dia naturalnya gitu. Menarik. Dan ini enggak sih apa namanya? Kan lah gue lupa mau bilang apa. Jadi kayak dan juga kalau di live entah kadang di showroom, pernah di GoPlay enggak sih dia? Aku lupa loh. GoPlay pernah. Itu kemarin sama Kristi. Yang aku respect, pokoknya aku tuh respect sama member yang dia tuh engage sama penontonnya gitu. Jadi bukan asik sendiri sama dia ngapain nih gitu. Dia kan ngejahit ya, suka ngejahit kan. Siapa namanya? Mesin jahitnya tuh dikasih nama apa? Jeno. Itu boyband apa sih? Jeno. NCT atau Enhypen atau apa gitu kan? NCT ya. Ya lupa dong. Atau nggak tahu nih. Nama tuh. Lagi inget namanya siapa gitu. Siti. Aku kira namanya Singer. Jamin. Nama biasa dia tuh Jamin. Iya. Jenonya jadi itu nama mesin jahitnya ya. Jahit. Tapi dia walaupun sambil jahit gitu tetap kayak apa ya? Tetap kerasa gitu engagementnya sama penontonnya, itu yang aku salut. Kalau apalagi aku kan fans VAR, beda sama Bro Gilang sama Bro Ranto yang hari-hari maksudnya istilahnya bisa dengan lebih mudah gitu istilahnya ya. Saya nggak ngiri loh, jelas aja. Bedanya apa itu? Cemburu ya? Iya. Nggak istilah kita yang jauh dari teater pun kerasa gitu loh interaksinya, ya gak sih? Itu ya. Aku ngerasanya itu sih kalau pribadi. Apalagi yang mau aku tambahin tadi ya. Sama, nah kalau aku nih ketemu Mute itu pertama kali tuh di video call. Oh ya. Nah pertama kali ketemu Mute itu di video call kan, karena ya nggak ada cara lain gitu sekarang kayak gini kan. Menariknya, aku dulu beli, jadi waktu itu bulan September, Bro Gilang, Bro Ranto. 2020. Ya. 21 berarti ya. Baru kemarin ya. Baru kemarin. Nah, beli tiketnya itu aku waktu itu baru 2 tiket. Karena waktu bulan September 2021 itu aku niatnya pokoknya ke semua member pernah gitu. Jadi nggak perlu yang banyak-banyak, 1-2 tiket aja, ada yang 1 ada yang 2 lupa aku. Yang penting pernah kenalan gitu. Mute menariknya baru masuk nih, kan waktunya berapa? Kalau 2 tiket tuh 100 detik ya? Ya 100 detik, 1 menit 40 detik. 1 menit 40 detik. Kak Ismail punya waktu 1 menit 40 detik dimulai dari sekarang. Langsung Mutenya gini, oh ini yang namanya Kak Girumon gitu. Oke, kok lah aku nggak ngomong apa-apa, aku nggak cerita apa-apa di timeline, aku nggak kayak gitu. Aku juga gelagapan jadinya, jujur kayak lah kok tahu gitu kan. Aku juga Papi Giru kan ini konten di bahan member kalau Papi Giru. Waduh, jangan dong. Aduh. Enggak, tapi beneran kayak itu aku asli kaget banget ya. Dan dia gayanya berkaca pinggang gitu. Kalau ada rekamannya aku share deh. Cuma kayak wah dia aku juga mau ngomong apa nih gitu, kaget asli. Nah, yang video call kedua itu ya yang kemarin itu, yang bulan apa sih? Februari ya, baru-baru banget ini kemarin. Baru kemarin. Iya, itu baru kemarin. Karena ini aja pengen bikin dia jealous aja, aku nonton konser Twice. Oh, iya. Iya. Gitu deh. Tapi ya, ngomong-ngomong soal konser Twice, bener loh itu gara-gara nonton konser Twice. Kan aku tuh lumayan deket sama panggung gitu ya. Gak deket-deket banget sih. Pas Momo lewat, Momo Chang itu Mute banget gitu. Bukan Mute yang mirip Momo, tapi Momo yang mirip Mute gitu. Beneran. Balik ya sekarang. Balik jadinya deh. Iya kayak, ini mah Mute gitu. Aku 2 yang aku lihat waktu itu. 1 Jihyo, 1 Momo. Kalau Jihyo tuh karena Jihyo kan bondol kemarin ya. Iya. Tahu kan yang mana yang Jihyo?
Tahu. Itu dari jauh mirip banget sama Gracia. Kok jadi ngomongin Gracia sih? sorry. Tapi Momo beneran mute deh. Sumpah kayak plak-plak gitu. Kayak kalau termasuk gerakannya juga ya dia ya. Gerak-geriknya juga. Iya. Benar-benar mirip gitu. Lincahnya gerak-geriknya juga. Genitnya centil-centil. Jail-jail di panggungnya juga gitu. Sama, cuma nggak, kalau Momo kan sampai nyoel pantat ya. Ntar disensor ya Dit ya. sorry. Sampai nyoel pantat temennya gitu kan. Kalau mute nggak sampai gitulah ya, cuma. Belum. Wah, nggak ikutan saya. Belum. Fun fact. Jadi apa dulu itu gue juga once. Oh, once. Nah, kebetulan bias gue emang Momo gitu. Oh, jadi emang nyambung lah ya. Mungkin Mute kalau denger ini juga inget ya, dulu tuh aku tuh manggil Mute tuh bukan Mute gitu. Mumu. Dia Momojang. Oh, Momojang. Nggak di teater, nggak di handshake. Gue tuh kalau nyapa dia tuh bukan Mute, tapi Momojang gitu. Cuman emang sudah bener-bener dukung dia, ya gue pengen ya lu image lu aja Mute gitu. Jadi jangan orang tuh support dia, tahu dia karena emang mirip Momo gitu. Itu setuju aku. Jadi dia karena mirip gitu. Mirip, cuma dia harus punya ciri khas sendiri gitu kan. Ya, betul. Saya sejak pertama ketemu tuh nggak pernah sekalipun menotis dia mirip sama Momo. Nggak pernah. Aku juga nggak tahu karena nggak ngikutin K-pop kan dulu tuh, JKT duluan gitu. Tapi apa namanya? Ya karena sering disebut, sering ada di timeline gitu kan, dia jadi tahu aja gitu. Nah, speaking of which, nggak ada sih, bingung juga bridgingnya. Gini. Kita kan, oke tadi dia peduli, dance-nya keren, tingkahnya menyenangkan, perhatian sama penonton pas lagi live maupun di teater, ya kan. Nah kalau handshake atau private talk atau meet and greet-nya gimana? Handshake nih. Handshake atau terserah deh. Ya silakan rebutan, belnya dipencet ya. Private talk ya. Saya ikut private talk nih sama Mute. Pertama kali private talk itu pembicaranya agak serius. Pembicaranya agak serius. Itu ngomongin apa Pak? Perang Rusia Ukraina apa gimana? Ya, jadi biasanya kan kalau ketemu ya hati-hati aja gitu ya. Iya. Candaan gitu. Jadi pas pertama datang, itu kan pertama kali ketemu tuh face to face kan. Iya. Dia langsung nanya gini, kenapa sih ngosiin aku? Asik. Kan pertanyaan serius kan. Bener nggak? Kalau udah gitu pertanyaan nggak bisa dijawab main-main. Bukan serius sih, tapi bikin gelagapan gitu. Apa ya jawabnya ya? Terus dia lanjutin, karena tahu saya osinya saya itu gitu ya. Terus dia bilang begini, apa karena Kak ini gitu kan, dia bilang gitu. Apa karena disuruh sama Kak ini gitu. Nah saya tuh nggak mau dong emosi gitu karena disuruh orang. Iya. Saya bilang betul. Saya ngosiin kamu itu karena kamu layak buat didukung. Betul. Tapi dukungan ini gak gratis, saya bilang gitu. Dia kaget. Makanya kan saya mau pengen timbal balik kan gitu ya. Iya. Dia pengen timbal balik, saya bilang enggak, bukan timbal balik buat saya bilang gitu. Tapi saya akan dukung kamu jika kamu menunjukkan bahwa kamu serius. Waduh. Di jalur ini. Kamu tunjukin ke saya bilang. Kamu tunjukin saya kamu punya ambisi. Saya bilang gitu. Kamu tunjukin saya kamu punya ambisi sebagai raja. Kamu tunjukin ke saya bahwa kamu bisa lebih baik dari apa yang kamu dapat hari ini. Dan dia nunjukin itu nggak sih? Dan saya bikin kontrak tuh. Jadi di PT itu saya bikin kontrak. Saya bilang gini, kalau kamu tetap serius, saya tetap bikin kamu. Kontraknya yang ini nggak sih? Pihak pertama apa? Gilang Mahesa, alamatnya di sini. Kemudian disebut sebagai pihak pertama. Mutiara Azhara gitu kan? Kontrak deal-dealan. Jadi saya bilang saya tetap akan bantu. Sesuai kayak Jiko saya gitu ya. Saya hadir untuk membuatmu bersinar, membuatmu bersinar gitu. Asik. Tapi itu nggak gratis. Tapi itu ada syarat saya bilang. Kalau kamu tunjukkan sesuatu dengan serius, kalau enggak, berarti saya selesai nih saya bilang gitu. Atau kontrak oke ya. Iya. Atau kontraknya langsung 5 gitu nih ya. Enggak, saya bilang saya akan setia. Asik. Itu stick dong kalau setia. Itu aja. Iya. Bayangin aja tuh, PT itu dulu 5 tiket ya Mas Ranto ya. PT 1 tiket, belum 5 tiket, berapa dulu? 1 tiket ya, 250 menit kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah ya. 250 menit?
250 detik. Gue juga mau 250 menit. 2,5 menit. Jadi 2,5 menit itu serius itu pertemuan pertama itu. Wow, keren. Nah setelah itu baru di video call banyak tanda dan sebagainya lah. Iya. Pertemuan pertama itu serius banget itu. Mantap. Kayak begitu gitu. Jadi akhirnya ya saya suka ngingetin gitu kalau misalnya ke DM apa gitu kalau dia udah mulai nggak kelihatan gitu ya menunjukkan kita mau putus kontrak apa enggak nih gitu. Asik. Kontraknya dihapus aja. Kontraknya dihapus. Kita mau putus atau enggak gitu kan. Kita mau putus kontrak apa enggak nih gitu. Iya. Oke, Bro Ranto gimana? Kalau udah kelihatan begitu ya menurun gitu. Jarang update, udah kelihatan apa. Kita mau putus kontrak apa enggak nih. Asik. Iya. Kalau Bro Ranto gimana tuh? Pas apa? Private talk atau meet and greet atau apa nih? Semua orang rasain lah dari handshake, PT, MNG, BT. Paling komplit ya. Beliin TV udah belum? Apa? Beliin TV udah belum? Beliin TV, waduh. Katanya semua udah ngerasain, makanya kan saya tanya semuanya tuh apa cakupannya gitu, beliin AC, beliin TV, apa bayarin kos-kosan ya kan? Beda. Oke. Kalau gue mungkin kita kebalik ya. Kalau dulu tuh sama Mute tuh emang lebih cenderung fun ya kalau kita ketemu fun. Iya. Makin kesini, apalagi gue bener Mute itu udah jadi OSI gue kan. Jadi gue bener supportnya itu serius dan mungkin ya mungkin OSI gue doang sih yang tahu. Di balik kekonyolan gue di depan teater gitu-gitu gue OSI gue. Ntar OSI gue. Iya siap. Oke lanjut. Yang dijadikan OSIS dari dulu gue ngidol tuh memang gue lebih terkesan tegas ya. Nah, jadi dulu memang kalau zaman handshake itu ya fun gitu loh, ketemu hahihi, ketawa-ketawa, gombal-gombal nggak jelas gitu kan. Masuk ke era-era gue mulai ngosin dia, ya lebih banyak ngomongin prospek karir dan bagaimana cara dia produktif sebagai idol sih. Karena gue sebagai fans, gue nggak mau mengidolakan itu cuman sekedar muji-muji aja, tapi gue pengen lo ada yang apa ya, bener-bener lu bisa explore banyak di tempat ini gitu. Betul. Makanya lu juga tahu kedepannya mau seperti apa. Iya. Dan mungkin karena Mutenya yang masih malu-malu ya, masih ragu-ragu untuk bisa explore lebih, dan guanya juga mungkin yang tuntutannya terlalu tinggi ya, mungkin karena Mute juga bukan OSI pertama gua. Udah pernah ya OSI gue ada yang sampai tingkat mana betul. Mungkin gue terlalu fokus dia juga, jadi emang kadang-kadang ya kelas juga, berantem juga. Iya. Gue nganggapnya kayak biasa lah, kayak kakak dan adik gimana sih, kita kan juga ya kan. Benar. Ya gue sih tetap sih gimana. Iya. Ya kadang video call atau meet and greet, Mutenya mungkin canggung atau kayak takut atau gimana gitu. Walaupun gue juga kadang-kadang udah mencoba mencairkan suasana dengan gak usah ngomongin serius deh, bercanda-bercanda aja. Cuman ya gue tetap sayang sama dia sih, dan gue tahu harusnya kalau sekeras-kerasnya gue ya, karena gue sayang, gue pengen dia lebih baik aja gitu. Betul. Karena sayang itu bukan cuma mendukung ketika dia bagus, tapi mencoba mengembalikan ke jalan yang baik ketika dia lagi mungkin hilaf, lagi lengah istilahnya kali ya, lagi ya kan pasti. Kalau dalam bahasa industrinya begini, kita ini sebagai fans bukan hanya sebagai penikmat produk, tapi juga kita ini yang harus bisa membuat produknya itu jadi bagus gitu. Nah betul, bukan hanya sekedar menikmati gitu. Lean Sigma dong produknya, tapi juga gimana caranya sih produknya itu harus bagus gitu. Setuju banget. Jadi kita juga nggak ada, jadi istilah itu positif, nggak ada positif negatif, tapi positif delta. Jadi positifnya apa ya kan, tetap kita support apapun yang dia lakukan, tapi kalau ada yang harus diimprove, ada yang harus dibenerin juga kita harus ngingetin gitu. Ya, tapi nggak tahu juga mungkin karena saya dan Mas Ranto ini mungkin bukan fans baru gitu ya, jadi fans yang udah agak lama-lama, jadi mungkin punya pemikiran model kayak saya dan Mas Ranto karena memang kebentuk model begitu, sehingga punya ekspektasi yang mungkin
Iya. Iya, tapi ada juga kan fans yang ya, gua sih mau happy aja. Ya. Ada juga gitu kan. Masing-masing ya. Masing-masing punya ini gitu. Masing ya gitu. Betul. Nah, mungkin kalau saya sama Sanata udah di level itu tuh, itu nikmatin produk gitu. Level bukan ini sekedar nikmatin level produk, Maichi ya, Ber? Level 10. Istilahnya yang ngeproduksi produknya itu mesti benar bagus. Setuju. Karena kita juga suka ngeinin JOT gitu ya. Waduh. Ngebalain JOT atau apa. Iya. Karena kita bukan hanya penikmat produk, kita pengen produknya itu bener loh. Setuju. Itu setuju pakai banget saya. Termasuk ke mutenya sendiri, termasuk ke mutenya sendiri juga gitu. Lu mesti bisa ngasih sesuatu yang benar-benar bagus gitu. Bukan hanya sekedar ngasih konten gitu. Nah, kalau di Mute-nya sendiri itu apa yang room of improvement-nya kalau boleh di-share deh. Silakan siapa duluan. Kayaknya jadi Mute ini kan performan yang bagus ya. Menurut saya nih. Mungkin subjektif ya. Betul. Performan yang bagus. Dan performan itu hanya bisa dilihat di stage kan, karena performan nih. Iya. Di stage. Nah, sayangnya kan penikmat stage itu terbatas. Satu harus ada yang ke teater, atau kalau misalnya online dia harus bayar juga untuk mendapatkan tampilan itu gitu. Setuju. Nah, di platform yang harusnya bisa improve di sana, Mute itu masih, menurut saya masih kurang, masih harus bantu teaternya di TikTok, di sosial media gitu ya. Oh iya. Kalau orang yang pernah lihat langsung di stage itu akan langsung notice, gila nih anak luar biasa nih, keren dan sebagainya. Kalau yang belum pernah ngelihat itu akan susah gitu melihat personanya Mute itu akan susah. Makanya saya kecuali ada orang yang membawa itu keluar gitu. Iya. Makanya saya agak telat notice Mute-nya itu. Jadi kayak abis restroke, abis berapa bulan gitu baru, wah kayaknya enak nih ngikutin Mute gitu. Saya tuh termasuk yang telat ya kan. Bro Ranto tahu sendirilah gitu. Oke. Nah kalau Bro Ranto gimana? Area of improvement-nya itu sebetulnya satu sifatnya dia yang harus dia tingkatkan itu adalah proaktifnya dia. Proaktif, oke. Jangan nunggu untuk disuruh, tapi lakukan duluan aja. Asal hal-hal yang positif, ya nggak apa-apa gitu loh. Kecuali yang dilakukan hal-hal yang negatif ya kita kan Mute pun juga udah cukup dewasa, udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Selama itu hal yang baik, apalagi itu untuk menunjang karirnya dia sebagai idol yang lakukan. Betul. Sebagai contoh, dia pengen bikin suatu konten tertentu di Twitter, semacam video atau mungkin collaboration dengan member lain. Iya. Jangan nunggu untuk dipancing atau disuruh manajemen dulu. Lakukan sendiri, berpikir sendiri, kira-kira gue harus ngapain untuk naikin engage gue di karir gue sebagai idol. Oke, setuju. Tapi itu sih. Ini nggak sih kalau kayak gitu, maksudnya mungkin JOT-nya nahan juga, mungkin aku juga coba berpikir baik kali ya, mungkin Mute-nya ada ide buat kita bikin mau bikin konten ini tapi kata JOT-nya jangan dulu atau gimana, bisa nggak kayak gitu kejadiannya? Bisa jadi. Waktu video call sih kayak kalau dengan anaknya gini, anak itu sebenarnya udah punya draft banyak nih, punya banyak draft draft konten untuk video, draft ada berapa, tapi kan dia nggak berani ngeluarin sebelum ada ACC. Oh iya. Nah kalau dulu kan yang nge-backup untuk ACC-nya kan Baby kan dulu siap. Iya. Tapi ngeliatin ke Baby makanya mau vlognya gue naik kan gitu. Iya. Nah, kalau sekarang kebingungan. Nah untung kan sekarang udah mulai ada Sani itu sebagai kapten. Jadi saya tahu dia harus ke siapa nih gitu kan untuk. Iya. Saya mau bikin ini boleh nggak? Saya mau bikin ini. Jadi Mute itu selalu nunggu itu gitu. Karena pengen ada backup secara legal mungkin ya, kalau ada apa-apa ya itu udah di legal dalam tanda kutip ya, legal dalam framing JKT ya, yang ngerti. Oke. Iya sih. Oke, jadi diharapkan bisa lebih kelihatan di platform-platform yang ada gitu ya. Ya. Setuju. Proaktif aja lah intinya mah. Oke. Ya kreatif kok. Kita sama-sama tahu kan dia ngejahit. Dia ngegambar, sempat ngegambar juga tuh. Iya ingat dia. Cuma itu konsisten aja sih. Konsisten betul. Tapi kalau dia takut untuk melakukan hal yang baru, belum dapat ACC, belum dapat izin, belum dapat backup,
apa-apa aja yang udah pernah kamu lakuin selama ini, kayak bikin OOTD jahitannya dia, lukisannya dia, ya udah itu aja keluarin terus. Vlog, bikin aja keluarin lagi ya kan. Udah di ACC diteruskan gitu ya. Iya, kalau takutnya mungkin kan gue punya bakat lain di bidang ini, cuman belum nunggu ACC ini nih, yang kita dulu aja gitu. Nanti konten tetap jalan. Mas Ami kelangganan PM-nya Mute nggak? Nah, kalau PM nih saya lagi nggak langganan siapa-siapa nih, Bro Gilang, Bro Ranto. Soalnya kayak menu-menuin notif kayak bingung juga. Tadinya semua ada 2 bulan kali saya tuh semua saya langganin, cuma pas masuk bulan ketiga tuh kok bingung juga saya mau baca siapa gitu kan. Kalau lihat PM-nya Mute kan ini ya, dia orangnya di PM itu ribut kan. Kalau ngasih pesan tuh banyak banget, ngasih foto juga tiap hari gitu. Tapi kan orang yang tahu yang hanya langganan PM kan, asik gitu. Ramai itu. Kalau kita bisa nempatinnya, kadang-kadang kita jadi kayak pasarnya, kita jadi kayak temennya, kita bisa jadi kayak saudaranya atau kayak omnya atau apa gitu. Nah, tapi kan yang tahu itu yang di ruang yang tertutup itu. Nah, sekarang gimana kita bisa mengimprove keasikan itu tuh keluar gitu. Biar orang bisa banyak tahu. Iya. Karena kayak TikTok itu kan lumayan mujarab gitu ya buat promosi ya. Kan harusnya bisa lebih dioptimalkan gitu. Aku juga ke beberapa OSIP yang lain kebocoran juga. Bilang itu TikTok ya, kalau gratis kan bisa disuruh, cuma kayak ada TikTok itu. Kalau OSI pakai 2 tuh, OSI itu tuh sebenarnya kata ganti pihak ketiga itu. Kata ganti pihak ketiga mana? Kalau OSI-nya 2 gitu, OSI gitu ya. Kata ganti pihak ketiga. Kalau OSI satu kan hanya OSI gitu. Kalau yang kedua tuh kan hanya OSI gitu. Kalau OSI jadi pihak ketiga, ada pihak ketiga. Waduh. ngerti. Kata ganti pihak ketiga itu. Kok ngomong pihak ketiga ini agak nggak enak ya. Ntar ini lagi Kapadokia lagi ininya kan. Iya. Oke. Jadi tadi kita udah bicara ini deh. Mungkin yang ringan-ringan dulu deh. Mute itu makanan favoritnya apa? Mie. Dia terlalu banyak makan mie gitu. Mie goreng, mie rebus, mie ayam. Spaghetti lah mau apa? Iya. Spaghetti itu mie ya? Iya sih. Gue tahu juga mie sih. Iya, mie Italia, iya. Showroom juga kadang-kadang sampai ribut. Iya, sampai ribut sama kakaknya urusannya mie. Iya. Oh iya, dan dia ini juga ya lucunya kadang manja gitu sama ibunya disuapin. Apa itu lucu banget. Dia kan cerita di PM tuh. Dia nyimpan mie untuk dia makan malam hari kan. Tiba-tiba dimakan sama kakaknya tuh. Tiba-tiba dimakan sama kakaknya. Rame ribut tuh sama kakak hanya urusan. Lah mie apa dimakan sampai malam hari di kulkas gitu? Ya mungkin mie yang buat diseduh atau apa ya, buat dimasak malamnya gitu. Tiba-tiba dimasak sama kakaknya. Iya. Gue sama adek gue juga kayak gitu. Adek gue tuh suka nyembunyiin mie kan, mari kan. Iya. Kadang-kadang saking laparnya gitu kan, mau ke Indomaret kadang-kadang malam kan, gue ambil aja dulu, niat besoknya gue ganti, nggak gue ganti-ganti, akhirnya dia udah habis stoknya gue makanin. Kakak yang ini ya, kakak. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Artinya kalau dengan Mute jangan main-main dengan mie lah gitu. Udah. Di sini di pihak sensitif. Gue membela pihaknya Mute. Ini nggak sih, dia kan pinter ngejahit ya. Mute itu talentnya ngejahit. Maksudnya bisa nggak sih diberdayakan buat somehow wardrobe-nya JKT gitu? Nah, terakhir itu saya kan bilang begini nih ke Mute. Jadi saya bukannya nggak suka dengan dia menjahit atau konten dia menjahit ya. Tapi saya masih masukan begini. Bisa nggak si menjahitnya ini atau konten menjahitnya ini punya connecting dot terhadap setuju. Connecting dotnya itu kan saya selalu ngomong gini, Mut gini nih, saya ngomongnya Mucan bukan Mut. Kan gini loh. Iya. Ini kan bakal ada single original, bakal ada setlist original, katanya kan begitu ya. Iya. Bisa nggak sekarang diramein aja, bikin desain. Nah iya. Bukunya bikin desain gitu, tunjukin. Saya sebenarnya punya desain ini, ya. Kalau mau
pakai deh ini diramein tuh, nanti kan fansnya kan juga bakal bisa jadi ada yang bikin DC lah atau apa gitu kan. Kita bisa nge-push kan dari fanbase-nya atau dari yang teman-temannya lah bisa nge-push gitu kan. Iya. Yuk gitu. Yuk coba kita dibikin connecting dot gitu. Dibikin connecting dot ke itunya kan serangannya fokus karena itu biasanya hanya untuk dipakai sendiri kan, hanya untuk dipakai sendiri dan untuk keseharian dan sebagainya. Tapi coba dia dibikin connecting dot ke urusan gadget. Betul, setuju. Iya. Dan karena tahu saya dulu pernah kalau Mas Rato kalau saya bener ya, Veranda waktu ngedesain untuk single apa ya? Otak Maha Agita albumnya ya? Iya benar. Gitu. Kayaknya Mute harusnya bisa. Harusnya iya. Sebenarnya JOT pun udah melirik ya dengan konten, nama hashtagnya tuh Munjahid ya, konten Munjahid. Dengan cara dia bikin acara JKT TV waktu itu, Mute ngejahit baju buat Anin, ingat banget tuh saya. Betul. Harapannya itu sebenarnya Mute tuh sudah kepancing dengan ada hal-hal kayak gitu. Dia yang tadi proaktif lagi ya, dia yang propose ke Mute. Itu sih harapannya sih. Jadi jangan jangan sampai jadi bakat terpendam lah. Memang aku juga kalau ngasih saran ke dia, desain-desainnya ini dia bikin lah semacam portfolio yang nanti dia sudah nggak di JKT kan, dia mungkin bisa desain, udah punya banyak koleksi gitu. Iya. Sebentar ya. What is it? Okay. I'll catch you later. Sorry coy, anak. Iya. Gitulah. Tadi udah diracunin juga belum tuh? Nggak mau. Diracunin juga. Kadang-kadang kita yuk nonton showroom bareng, nggak mau dia yaudah. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Dia belum bisa bahasa Indonesia, ya udahlah. Gitu. Oke. Apalagi ya yang bisa kita kulik dari Mute ini. Tadi kita udah bicara ininya ya, spesialnya dia, terus room of improvement dia supaya lebih aktif buat kayak lebih menghubungkan bakat dia sama konten-konten JKT gitu kan ya. Apalagi kayak aku sih ngeliatnya kayak Seifuku gitu bisa divariasiin gitu. Aku mikirnya ya. Maksudnya kan kalau Seifuku atau Isho gitu kan seragam semua kan, kayak beneran seragam gitu ya. Paling yang center beda dikit, ada jaketnya atau apa gitu kan. Tapi kalau mungkin dibedain gitu. Oh, kalau ini bajunya kayak gini tapi masih coraknya sama gitu. Aku mikirnya gitu sih, lebih seragam tapi beragam gitu aku mikirnya. Dia punya visionnya kok untuk bikin kayak gitu. Karena apa? Kadang-kadang gue kalau beliin dia jaket atau baju, yang dia pakai tuh nggak berbentuk yang gue berikan. Oh, udah dipotong, udah diapain gitu ya? Dimodif sama dia. Iya. Keren banget coy. Jadi harusnya dia udah ngelihatnya Seifukunya seperti ini, dia pasti udah punya tuh bayangannya. Ini kalau bikin tangannya dipotong atau bagaimana, dibikin pita, pasti bagus. Masa dia bisa itu? Berarti karena kan gini, Sertis original ini kan lagu-lagunya kata melodi kan original juga nih. Iya. Artinya tidak ngikutin lagu-lagunya AKB kan. Tidak ngikutin lagunya AKB, tidak ngikutin lagu-lagunya AKB. Betul. Otomatis tidak ngikutin Seifukunya AKB kan. Betul. Tidak ngikutin Seifukunya. Artinya ada 16, bisa jadi ada 16 desain atau 16 biasanya kan 4 lah. Enggak deh, kalau US banyak dong. US banyak lagi. 5 paling ya. Katakanlah ada 7 sampai 8. Iya. Kemungkinan desain Seifuku baru kan. Yang tidak ikutin kemana-mana gitu. Iya. Nah, itu harusnya kesempatan tuh buat kesempatan emas. Dan kalau kita sangka baik mungkin ada, cuma belum diumumkan atau gimana. Mudah-mudahan. Gitu ya. Mudah-mudahan ya. Boleh lah kita sangka baik, ya nggak toh? Husnuzon dulu ya. Husnuzon. Amin dulu lah. Amin paling serius dulu lah. Karena kita kan nggak tahu, maksudnya nggak pernah diceritain gitu di belakangnya ngapain kan, kita ngiranya siapa tahu belum, taunya udah, kan kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Bener. Apalagi ya. Udah berapa lama sih kita recording ini? Gak ada timer lagi. Oke, gini aja kali ya. Boleh nanya gak ke Mas Ami? Oh boleh banget. Nanya gak ke Mas Ami? Apa tuh? Kalau saya sama Mas Rato karena bagian dari fans pasti agak sedikit ini ya, berpihak lah gitu ya ke Mute. Ya, jelas. Nah, pertanyaan saya gini, agak serius nih pertanyaan. Aduh. Layak nggak Mute itu ada di 16 Senbatsu? Ceng.
Mohon bantuannya Bro Ami. Kok todongannya begini? Enggak, ini kan diskusi aja. Ini kan matiin video dulu. Yang original katanya Senbatsu nih gitu. Ayah nggak ada di situ. Artinya dalam kapasitas sebagai member ya. Iya. Kayak gitu secara teknis gitu ya, teknis apa dan sebagainya. Layak nggak untuk didukung berada di situ atau berada di 16? Kalau menurut saya sih kok gitu ya jawabannya. Nggak beneran. Saya tuh ada 2 kepribadian sekarang. Satu Ami, satu Girumon gitu. Kalau Ami itu ya sekarang masih ya gini-gini aja gitu, nggak ada yang beda. Tapi kalau Girumon tuh masih mati men, sejak 11 Maret 2021. Rektorisasi. Masih mati suri gitu. Jadi kayak ya nyari cakra baru aja gitu. Kalau mau Kuchio Seido Tensei Girumon nih siapa yang mau diikutin, belum ada jujur. Jadi ya kemarin ya sempat lompat sana lompat sini, belum nemu aja gitu. Kalau Mute emang kalau aku ngeliat dia layak didukung gitu ya, layak didukung karena itu dia di potensinya bagus, dia orangnya ceria, dan aku yang paling respect tadi kayak aku bilang engage ke penonton itu gimana ya, itu bukan properti ya, kayak sifat yang jarang gitu. Sifat yang jarang, bahkan nggak tahu nanti dikirain nubirin yang lain. Nggak. Jadi istilahnya tuh kayak kita perlu komparasi juga kan sama member lain. Iya, jadi karena gini, kalau live streaming itu member tuh gampang banget kejebak dia asik sendiri. Ya. Dia asik sendiri, entah dia ngobrol sama yang lain, entah dia ngapain, lupa ini ada sekian ribu orang lagi nonton gitu. Nah Mute tuh walaupun dia lagi ngejahit, dia tetap ngeliat, walaupun agak bahaya ya, mudah-mudahan nggak ketusuk jarum atau gimana. Cuma udah pernah kan, ya gimana lah. Tapi aku respect dia masih engage gitu ke ini engage ini ya, memberikan perhatian ya, bukan engage tunangan ya. Waduh. Atau engage apa dulu. Di tahun ini tuh kayaknya jadi tahun transisi menuju ke era baru kan, sebenarnya kan. Yeah. Seiring dengan makin banyaknya yang graduate, yang senior-seniornya nih, ini kan kayak sebenarnya kayak seperti transisi menuju ke era yang baru. Iya. Jadi penguatan itu sebenarnya di tahun ini. Ya kalau saya nih pribadi saya tuh berharap karena penguatan di tahun ini tuh untuk hal yang baru. Nah dari member yang ada itu kan sebenarnya bisa dilihat nanti si fondasi dan yang akan menguatkan era barunya itu kan di generasi ke-7. Iya. Saya ngelihat. Betul nggak? Dan memang kalau dilihat dari generasi 7 ini nih nantinya nih. Generasi 7 itu paling banyak ya sekarang anggotanya. Iya. Jadi artinya kan saya kebetulan kan Mute juga di generasi 7. Generasi 7 kan tersisa kurang lebih berapa orang lagi gitu. Banyak nah, saya berharap ini tahun ini tinggal Mute, Kristi, Eli, Ika, Di, Jesslyn, banyak bro. Ola sama Freya. Freya Ola 8 ya. Banyak, tadinya 10 terus kurang 2 kalau nggak salah, lupa aku. Ya. Nah, ya tinggal 8 kalau nggak salah. Nah, artinya kan harapannya tahun ini tuh jadi memang ajang untuk menempa mereka ini nih biar siap gitu kan. Iya. Kan saya mikirnya ke depannya gitu, bagaimana kemudian tahun ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Setuju. Jadi Mute menurut saya pribadi ya pastilah layak didukung, tapi ya mudah-mudahan nih di generasi 7 ini bisa sama-sama untuk jadi fondasi gitu. Banget di tahun ini ya. Jadi siap ketika nanti ini udah hilang gitu, udah selesai generasinya, udah siap nih di generasi 7 ini. Gitu. Iya betul. Ya karena 5 udah nggak ada, 6 tinggal 1, 3, 4 tuh. Ini 4 gimana ya? Iya 4 tinggal 2, 3 ada 4 ya. 3, 4 apa 5 sih? Lupa ya. 5, tapi kurang 1 lagi 4. Iya kurang 1 lagi kan. 4. Iya kayak 3, 4, 6 tuh ya bener. Aku setuju sama Bro Gilang, emang 7 ini kayaknya lagi di somehow lagi digembleng lah. Cuma ya baru kelihatan beberapa sih kalau buat aku. Yang apa ya, yang bisa menguatkan lah gitu. Sooner harus mereka harus mikir, karena 3, 4, 6 bentar lagi ya berapa lama gitu. Hitungannya paling 2-3 tahun lah hitungannya kan, maksimal 3 tahun lah.
sebenarnya. Minimal 2 tahun lagi. Ya kecuali kalau ya. Gracia mau terusan sampai kayak joknya Gaby dulu, joget Uza sambil hamil. 3 tahun. Tapi saya sih prediksi kemungkinan cuma 3 tahun maksimal. Wah, kalau prediksi jaya dong. Iya. Oke. Mungkin ini ya, gitu. Biar kita nggak ngalor ngidul ya, tapi ngetan ngulon aja. Misalnya Mute nonton ini, apa yang mau dibilangin ke Mute? Atau nggak usah lah, tonton nanti ketemu langsung sama Mute. Iya boleh, yalah. Pengen bilang apalah ke Mute gitu di surat terbuka ini, surat terbuka dong. Oke, mungkin gue duluan ya. Nah. Sebenarnya apa yang mau gue sampaikan ke Mute itu literally semua udah gue sampaikan, baik video call, DM, surat segala macam, itu hampir sama yang gue sampaikan. Cuman mungkin kalau Mute menyaksikan ini, artinya apa? Dia menyaksikan bagaimana komunikasi gue dengan Mas Gilang ini bisa 2 arah dan ada Bro Amik selaku spectator atau moderator tuh betul menyetujui apa kata-kata kita kan? Iya. Ini apa yang selama ini aku sampaikan itu katamu tuh bukan apa pemikiran aku pribadi gitu, tapi memang banyak orang pun berpikiran hal yang sama gitu sih. Paling itu sih. Karena kan selama ini kan kalau kita gathering maafin atau lagi discuss, kadang-kadang kalau gue cerita sama Mas Gilang atau cerita sama yang lain, ya kan Mute kan nggak tahu tuh. Iya. Di sinilah kita bisa berkomunikasi dan Mute bisa menyaksikan. Betul. Jangan lupa subscribe juga alumni Adin 4 ya Mute. Thank you bos, thank you banget loh. Oke. Gimana kalau Bro Gilang? Saya sih cuma mau ngomong simpel aja. Kontrak kita masih berlaku, tapi sudah masuk masa evaluasi. Waduh. Oke. Agak berat ini ya. Kontrak kita masih berlaku, tapi ya. Evaluasi. Jadi artinya saya pengen Mute mulai terlihat lebih ambisi. Oke. Yang kita omongin dari tadi kan sebenarnya bagaimana kita ingin melihat Mute lebih ambisi. Setuju. Dia bisa bikin desain, dia bisa lebih aktif dan sebagainya. Saya pengen lihat Mute lebih ambisi karena di dunia idol ini, gitu kan, di dunia idol ini ambisi itu menjadi salah satu energi. Betul. Untuk supaya lebih baik. Jadi energi. Yang kedua, cuma ngingetin aja bahwa di dunia idol itu bukan bakat, bukan vokal, bukan performan yang utama, tapi attitude. Oke. Bakat bisa dilatih, kecantikan juga bisa dipoles gitu. Ya. Teknik juga bisa dipelajari, tapi attitude itu adalah karakter. Setuju. Apa adanya, dia mempertahankan karakternya, dia attitude-nya tetap baik seperti yang tadi dibicarakan sama Mas Ranto juga gitu. Dia aware sama teman-temannya dan sebagainya. Karena attitude itu menjadi modal paling berharga untuk tetap survive di dunia idol ini. Setuju banget. Attitude-nya hilang, selesai gitu. Udah bye-bye. Nunggu lama-lama selesai. Iya. Itu. Setuju banget. Oke, kalau dari aku apa ya? Aku ini kan, istilahnya aku nih fasilitator aja di sini kan, bukan. Kalau dibilang fans Mute juga mungkin belum berhak ya dibilang karena baru ngikutin Mute baru banget gitu. Bahkan selamat datang Mas Ami. Welcome to the club. Ya, tapi istilahnya beneran Mute itu termasuk yang kayak eye catching gitu. Ada di apa namanya dia lumayan menonjol aku ngelihatnya, makanya aku lumayan menarik nih kalau diikutin gitu kan. Ada ciri khasnya gitu yang X Factor lah aku bilangnya gitu ya. X Factor gitu. Yang ya mungkin dikuatin aja lah di lebih ditata portfolio karya-karyanya, lebih intens komunikasi sama fans-fansnya, yang apalagi yang hardcore kayak Bro Gilang sama Bro Ranto ini ya kan. Masukan-masukannya aku yakin Bro Ranto Bro Gilang juga nyampeinnya pasti dengan cara yang baik-baik kan, bukan yang bawel-bawel itu ya Bro Ranto ya. Aduh kalau itu kayaknya enggak ya, kita juga nyampeinnya kan lewat DM, lewat video call tuh pasti yang baik-baik dong, bukan yang gimana-gimana kan. Kata-katanya juga dijaga gitu. Kalau iya, oke. Makasih banget Bro Gilang, Bro Ranto udah mau ngonten di Alumni Admin 4.
Pokoknya sukses terus. Terus makasih banyak. Kita see you around lah ya pokoknya. Terima kasih buat teman-teman. Channelnya sukses. Amin. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Bel notifikasinya dihidupin supaya kalau ada konten baru kalian tetap bisa ngikutin, langsung diklik aja. Oke, terima kasih. Kalau ada komen-komen kita ngobrolin Mute lebih lanjut, silahkan ditulis di komen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera. Dadah. Dadah. Thank you. Mungkin